Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu karya tulis yang unik banget nih. Puitis dan kayaknya penuh perasaan ya. Jadi sumber kita kali ini bentuknya puisi, judulnya Anugerah Apa Ini? Betul, bukan artikel biasa atau laporan ya, tapi lebih ke ekspresi jiwa gitu. Sangat personal. Nah, misi kita nih, mau coba bongkar lapisan-lapisan makna sama emosi di puisi ini. Kita lihat gimana kata-katanya itu bisa ngelukisin sebuah pengalaman yang, wah, mendalam banget. Mungkin kayak semacam perjumpaan spiritual atau momen pencerahan yang luar biasa gitu ya. Iya, bisa jadi. Puisi ini kan kayak jendela langsung ke pengalaman batin yang intens. Dimulai dari sesuatu yang kelihatan mata, visual gitu, tapi cepet banget jadi sesuatu yang getarin jiwa. Dan bahkan mungkin sulit diungkapin pakai kata-kata biasa. Bener banget. Coba deh dengerin baris awalnya aja. Mataku melihat, aku pun terpikat. Senyummu menatap. Wah, itu langsung kerasa ya, ada daya tarik yang kuat banget di sana. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng, apa sih yang bikin puisi ini tuh nyentuh banget? Kita mulai dari awal ya, dari pertemuan ini. Ada penglihatan yang langsung bikin terpikat. Terus ada senyummu menatap. Kayaknya senyuman ini punya kekuatan gitu ya, sampai bisa jiwaku mengikat. Kesannya tuh kuat banget. Ini bukan sekedar suka lihat senyum orang biasa gitu. Gimana Anda ngelihatnya nih? Perpaduan antara lihat sesuatu yang menarik sama ikatan jiwa yang langsung kerasa di awal ini. Gambaran yang menarik banget sih soal koneksi instan. Sering kan kita dengar cinta pada pandangan pertama, tapi ini rasanya lebih dalam. Nggak cuma soal fisik atau senyumnya aja, tapi ada kayak semacam kesadaran gitu loh kalau sosok kau ini tuh udah tahu segalanya. Coba perhatiin baris ini. Kau tahu segala saatku damba. Nah, ini nih yang penting. Oh iya benar. Ada kesadaran kalau kerinduan si penulis yang paling dalam itu udah diketahui sama sosok yang sebenarnya baru aja ketemu secara visual ini. Wah, jadi bukan cuma aku suka senyummu, tapi lebih kayak aku terpikat dan rasanya kau tuh udah kenal aku banget sampai ke kerinduanku. Gitu ya? Dalam juga ya dimensinya ya? Tepat. Kesadaran itu yang bikin sapaan cinta. Kan ada tuh cintamu menyapa. Itu rasanya bukan kayak awal hubungan baru, tapi lebih kayak jawaban gitu. Jawaban buat kerinduan yang udah ada dari lama. Soalnya pertemuan ini, ya emang udah ditunggu-tunggu jiwanya. Iya, iya. Ini ngasih bobot spiritual yang kuat banget dari awal. Dan responsnya itu, wah lega banget kayaknya ya. Diriku bahagia, rindu itu pun menyatu berpadu memadu. Rasa penyatuan yang total gitu. Kayak dua sungai akhirnya ketemu, nyatu. Mungkin Anda juga pernah ngerasain kali ya pas nunggu sesuatu lama banget, akhirnya dapat jawaban, rasanya plong gitu. Iya, beban kayak keangkat semua ya rasanya. Betul. Nah, dari bahagia di awal itu kok kayaknya intensitasnya langsung naik drastis ya di bagian selanjutnya. Ada ungkapan kayak meluruh jiwa, menggigil, menggurus sukma terpanggil. Ini bahasanya kuat banget ya. Banget. Kenapa ya kira-kira penyair pakai gambaran fisik yang sekuat itu? Menggigil, mengguruh, buat ngelukisin pengalaman batin gitu. Penggunaan citraan fisik yang kuat kayak menggigil, mengguruh itu cara yang efektif banget ya buat nyampein betapa dahsyatnya pengalaman itu. Jadi ini bukan cuma nyentuh emosi aja, tapi getarannya tuh kerasa sampai ke seluruh diri. Jiwa raga semuanya kena. Wow, Kayak fondasi dirinya tuh goyang gitu saking kuatnya perjumpaan ini. Ini nunjukin pengalaman yang udah di luar nalar biasa sih. pengalaman yang saking kuatnya sampai bikin seluruh diri bereaksi ya. Terus setelah getaran dahsyat itu kok muncul pertanyaan ya kayak refleksi gitu. Apa kau tahu di pintu mana aku mengetuk? Di balik tanda mengitari? Ini kedengarannya kayak momen jeda gitu ya antara bingung atau kagum sama jalan yang bikin dia sampai di sini. Bisa jadi. Bisa jadi ini perenungan kan setelah ngalamin sesuatu yang intens banget gitu. Wajar ya kalau muncul pertanyaan, kok bisa ya aku sampai sini? Usaha apa sih yang udah aku lakuin sampai pantas dapat ini? Gitu kan. Ungkapan di pintu mana aku mengetuk itu kayak lambang pencarian spiritualnya. Pencarian ya. Iya, usahanya dia. Sementara di balik tanda mengitari itu mungkin nunjuk ke petunjuk-petunjuk atau simbol-simbol yang udah dia ikuti selama ini. Jadi ada kesadaran kalau ini tuh ada prosesnya, ada jalannya, meskipun mungkin dia nggak sepenuhnya paham gimana persisnya.
Oke, jadi ada pencarian, tapi terus dia sadar juga kalau ini tuh pemberian ya. Ada kau memberi. Ada unsur pasrahnya juga di sini. Ngakuin kalau bukan usahanya dia semata. Lalu fokusnya balik lagi ke daya tarik awal tadi. Tapi kayaknya beda intensitasnya nih. Pesona kerlingmu mengerling. Bukan cuma tatapan lagi, tapi kerlingan. Lebih intim gitu ya rasanya. Iya, betul. Setelah momen mikir tadi itu, perhatiannya balik lagi ke sumber pesonanya. Kerlingan ini jelas memperdalam koneksi personal yang udah ada. Kayak semacam isyarat gitu ya, yang narik dia lebih dalam lagi. Dan dampaknya ke si penulis, wah digambarinnya hidup banget. Hidup banget. Berbering-bering hatiku berdering, berbunga dalam asik masyuknya. Hati yang berdering kayak lonceng bahagia gitu ya, terus perasaan berbunga, dan kondisi asik masyuk. Istilah asik masyuk ini kan seringnya artinya kayak terhanyut total ya dalam kenikmatan atau kekhusyukan. Ini gambaran yang benar-benar total. Iya, kondisi asik masyuk ini nandain titik di mana pengalamannya jadi begitu imersif ya, begitu total, sampai batas-batas dirinya tuh kayak mulai kabur. Dan di titik inilah kayaknya, kata-kata mulai nggak cukup lagi. Penyairnya bilang langsung kan, kata indah pun tak sebanding. Ini pengakuan penting sih, soal terbatasnya bahasa. Nah, ini menarik nih titik ini. Pas pengalaman udah dalam banget, kata-kata jadi nggak cukup. Terus ada pergeseran indrawi yang lumayan signifikan ya. Dari yang tadinya dominan lihat, sekarang pindah ke penciuman. Kucium wangimu semerbak harumnya, jalari tubuhku. Kira-kira apa ya makna pergeseran ke indera penciuman ini dalam konteks spiritual kayak gini menurut Anda? Indra penciuman itu kan sering dianggap indra yang paling primitif ya, dan langsung nyambung ke pusat emosi sama memori di otak kita. Dalam banyak tradisi spiritual, wewangian atau harum itu sering banget diasosiasiin sama kehadiran ilahi, kesucian, atau berkah. Oh gitu ya? Jadi pas penyairnya pindah ke deskripsi wangi yang semerbak, terus menjalari tubuh, ini nandain pengalaman yang makin merasuk, makin intim, udah di luar persepsi visual atau pikiran aja. Keharuman ini seolah-olah jadi medium kehadirannya itu sendiri. Wangi yang nggak cuman dicium tapi dirasain menjalar ke seluruh tubuh ya. Seolah bahwa esensi cinta itu sendiri kayak yang ditulis, datangkan cinta, berpeluk di keharibaan. Kata keharibaan ini mungkin bisa kita pahami kayak semacam ruang atau kondisi kehadiran ilahi yang suci dan intim gitu ya. Kayak lagi ada dalam pelukannya. Tepat sekali. Keharibaan itu nyiratin kedekatan yang dalam banget. Tempat perlindungan yang sakral. Perasaan berpeluk di keharibaan itu puncak dari keintiman dan rasa aman dalam naungan ilahi. Yang dibawa sama wangi tadi itu. Pengalaman ini udah benar-benar total dan ya memabukkan secara spiritual. Nah, dari rasa dipeluk dalam wangi inilah muncul respons puncaknya. Penyerahan diri. Tertunduk, aku takluk, sujud aku mabuk. Ketaklukan ini kedengarannya sukarela ya, lahir dari rasa kagum, bukan karena dipaksa. Terus ada istilah mabuk pas lagi sujud. Ini nih yang sering salah paham. Gimana sih sebaiknya kita memahami mabuk di konteks spiritual kayak gini? Mabuk atau sukria dalam tradisi sufi itu istilah teknis yang penting banget. Ini bukan mabuk alkohol yang bikin hilang kesadaran secara negatif, bukan. Tapi lebih ke kondisi ekstasi spiritual, wajd namanya. Di mana kesadaran diri kita tuh lebur gitu dalam kesadaran akan keindahan, keagungan ilahi. Lebur ya? Iya, seseorang jadi begitu terpesona, terhanyut sama cinta dan kehadiran Tuhan, sampai lupa sama dirinya sendiri. Ini dianggap salah satu puncak pengalaman spiritual, semacam pembebasan dari ego gitu. Oke. Jadi mabuk di sini tuh keterhanyutan total yang justru membebaskan ya. Dan setelah puncak ekstase itu ada kelegaan, teguk minuman menyejukkan. Ini kayak nemu air seger gitu ya setelah intensitas yang luar biasa tadi. Momen tenang setelah badai spiritual. Bener, setelah puncak ekstase, seringkali datang ketenangan yang dalam, kejernihan baru. Tegukan minuman menyejukkan itu metafora yang indah banget sih. Buat gambarin pulihnya kesadaran diri, tapi dalam kondisi yang lebih damai, lebih tercerahkan setelah disentuh pengalaman ilahi yang intens tadi. Nah, dari puncak pengalaman personal yang intens banget ini, kok ada lompatan kesadaran yang luar biasa ya? Fokusnya jadi melebar. Dari cuma aku dan kau, jadi kesadaran kalau dia itu ada di mana-mana. Di sana ada engkau, di situ ada engkau, di mana-mana ada engkau. Ini kayak momen pencerahan soal omnipresensi gitu ya? Iya, persis. Sadar kalau dia nggak terbatas ruang dan waktu.
Inilah transformasi kesadaran yang jadi inti dari banyak perjalanan spiritual. Dari ketemu secara personal yang intim, kesadarannya meluas sampai paham kalau sumber dari pengalaman itu sebenarnya meliputi segalanya. Dia nggak cuma ada pas momen ekstase tadi, tapi ya di setiap sudut realitas. Ini pemahaman tentang tauhid ya, keesaan Tuhan yang meliputi segalanya. Dan menariknya, kesadaran akan luasnya kehadirannya ini nggak bikin rasa takjub personal tadi hilang ya, malah makin dalam. Dan aku semakin terpukau. Betul. Makin luas pahamnya, makin dalam kagumnya. Dan dari puncak keterpukauan inilah akhirnya pertanyaan kunci puisi ini keluar. Iya, pertanyaan yang jadi judul sekaligus klimaks emosionalnya. Duh, Tuhanku, anugerah apa ini? Pertanyaan ini muncul bukan karena ragu, tapi karena rasa syukur sama tajubnya udah meluap-luap nggak ketahan lagi. Seolah-olah pengalaman ini tuh gede banget, indah banget, sampai rasanya kayak hadiah yang nggak kebayang atau bahkan nggak pantas diterima. Ungkapan, duh, Tuhanku itu sendiri udah nyiratin kepasrahan dalam ketakjuban. Pertanyaan retoris yang getarannya kerasa kuat banget ya. Dan penyairnya kayak ngejawab sendiri gitu, dengan nebasin lagi sifat anugerah ini. Nikmatnya tak tertandingkan. Bahagianya tak terkatakan, berkahnya menyelamatkan. Ini kayak rangkuman akhir dari apa yang udah dirasain. 3 baris ini benar-benar ngerangkum dimensi anugerah itu. Kenikmatan yang nggak bisa dibandingin sama hal duniawi, kebahagiaan yang nggak bisa diungkapin pakai kata-kata, ini negesin lagi soal terbatasnya bahasa tadi, dan yang penting juga berkah yang bawa keselamatan. Ini nunjukin kalau pengalaman ini bukan sensasi sesaat aja, tapi punya dampak transformatif yang dalam dan membebaskan. Dan sebagai penutupnya, dipakai frasa yang kita kenal banget ya, Wallahu a'lam, yang artinya, dan Allah lebih mengetahui. Sikap rendah hati yang luar biasa setelah ngalamin semua itu. Tepat, ini penutup yang sempurna banget buat perjalanan puitis ini. Setelah semua usaha buat ngungkapin pengalaman yang nggak terlukiskan, dari ketertarikan awal, getaran jiwa, wangi yang merasuk, ekstase spiritual, sampai sadar akan omnipresensi. Ujung-ujungnya ada pengakuan tulus soal terbatasnya pengetahuan kita sebagai manusia di hadapan misteri ilahi. Pemahaman tertinggi ya diserahin lagi ke Sang Maha Tahu. Ini cerminan sikap tawadu yang dalam banget. Jadi kita udah coba jelajahi puisi anugerah apa ini ya. Kita lihat perjalanan yang luar biasa mulai dari percikan visual yang ngikat jiwa, terus berkembang jadi di intensitas yang getarin seluruh diri, bawa ke penyerahan total dalam ekstase, yang lalu buka kesadaran kalau Tuhan itu ada di mana-mana, dan akhirnya bermuara pada rasa takjub dan syukur yang meluap atas anugerah yang nggak ternilai. Yang paling mengesankan dari sumber kita ini, gimana penyairnya pinter banget manfaatin bahasa indrawi ya. Penglihatan, rasa fisik, penciuman, dan bangun progresi emosi yang kuat. Buat nyampein inti pengalaman spiritual yang sebenarnya ineffable, susah diungkapin. Kita lihat gerakannya dari fokus personal ke kau, terus jadi kesadaran universal akan kehadirannya. Ini bukti sih gimana kuatnya seni, khususnya puisi ya, sebagai wahana buat nyelami dan ngomongin dimensi terdalam kemanusiaan kita. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa pertanyaan inti puisi ini ke diri kita masing-masing. Anugerah apa ini? Tanya si penyair, karena takjub luar biasa. Mungkin pengalaman kita nggak sedramatis di puisi ini ya, tapi coba deh Anda renungkan sebentar. Pernah nggak ada momen dalam hidup Anda, mungkin pas lihat alam yang indah banget, atau ngerasain kebaikan tulus yang nggak disangka-sangka, atau pas ngerasa nyambung banget sama orang lain, atau bahkan sekedar momen hening yang penuh syukur. Yang bikin Anda berhenti sejenak terus nanya dalam hati, wah anugerah apa ini ya? Gimana kita ngenalin, memaknai, dan mungkin ya ngungkapin rasa syukur kita atas berbagai anugerah, besar atau kecil, yang datang dalam hidup kita.